Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmila Dewi Faidin. Di sini saya akan membahas mengenai pedoman observasi dengan materi yang pertama, perkembangan fisiologis, yang kedua, perkembangan psikologis yang meliputi kognitif, emosi, psikososial, moral, dan yang ketiga adalah motivasi. Pada video ini ada 5 aspek yang akan saya amati. Yang pertama adalah mengamati secara langsung kondisi perkembangan fisik peserta didik. Yang kedua, mengamati secara langsung kondisi perkembangan kognitif peserta didik. Yang ketiga, mengamati secara langsung kondisi moral emosional peserta didik. Yang keempat, mengamati secara langsung kondisi psikologis peserta didik. Dan yang kelima adalah mengamati secara langsung kondisi motivasi belajar peserta didik. Yang akan kita observasi pertama adalah tahap perkembangan fisik, di mana pada tahap perkembangan fisik ini memiliki 8 indikator yang akan dinilai. Yang pertama ialah ukuran kepala anak sama dengan anak lainnya. Yang kedua, leher anak dapat digerakkan. Yang ketiga, bentuk kepala anak sama dengan anak normal. Yang keempat, lidah dapat berfungsi secara optimal. Yang kelima, kedua tangan anak dapat berfungsi secara optimal. Yang keenam, anak dapat bergerak ke arah kiri dan kanan. Yang ketujuh, gerakan anak tidak kaku. Yang kedelapan, jari anak lekap. Oke, kedelapan indikator ini yang akan kita observasi dan amati pada peserta didik terkait tahap perkembangan fisik. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan kognitif. Pada tahap ini ada 4 perkembangan kognitif dasar yang akan kita nilai. Yang pertama adalah klasifikasi, di mana pada tahap klasifikasi ini memiliki 3 indikator. Yang pertama adalah mengelompokkan objek berdasarkan warna, yang kedua mengelompokkan objek berdasarkan bentuk, dan yang ketiga adalah mengelompokkan objek berdasarkan ukuran. Yang kedua adalah seriasi yang memiliki 4 indikator yang akan dinilai. Yang pertama adalah mengurutkan objek berdasarkan ukuran bentuk. Yang kedua, mengurutkan objek berdasarkan pola ukur warna. Yang ketiga, menyusun objek berdasarkan ukuran panjang pendek. Dan yang terakhir adalah menyusun objek berdasarkan ukuran besar kecil. Dan yang ketiga adalah korespondensi, di mana indikatornya ialah memasangkan atau menjodohkan dua kelompok objek dengan jumlah yang sama, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang keempat adalah konservasi, di mana dia memiliki 2 indikator. Yang pertama adalah menentukan jumlah anggota dalam kelompok objek tertentu setelah terjadi perubahan posisi. Dan yang kedua adalah menemukan panjang dari suatu objek tertentu setelah terjadi perubahan posisi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai tahap perkembangan moral emosional, di mana terdapat 7 bagian yang akan kita amati. Yang pertama adalah pengendalian emosi. Di sini memiliki 3 indikator yang meliputi memperhatikan instruksi, mengikuti instruksi, dan fokus pada kegiatan. Yang kedua adalah perilaku agresif atau marah, di mana indikatornya yaitu yang pertama bermain, tidak diberikan perhatian, dan yang ketiga keinginan tidak pada bagian ketiga yaitu perilaku impulsif, di mana indikatornya memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah menunggu giliran, yang kedua menahan keinginan, yang ketiga adalah mengikuti permainan yang melatih emosi. Dan bagian keempat adalah perilaku senang, di mana memiliki 4 indikator. Yang pertama adalah tersenyum, yang kedua menunjukkan rasa terima kasih, yang ketiga memeluk atau berjabat tangan, dan yang keempat adalah menunjukkan rasa bahagia. Nah, pada bagian kelima ada rasa takut yang meliputi 4 indikator adalah yang pertama mendengar suara berisik, yang kedua keberanian, yang ketiga kekuatan untuk menggunakan kekuatan motorik, yang keempat adalah keberanian terhadap hewan. Pada bagian keenam, di mana ialah perilaku senang, memiliki 2 indikator. Yang pertama ialah bertemu dengan orang yang baru dikenal, yang kedua adalah menampilkan kegiatan di depan kelas, dan yang terakhir adalah perasaan cinta, di mana pada perasaan cinta ini memiliki 2 indikator. Yang pertama ialah rasa cinta kepada guru,
dan yang kedua adalah rasa cinta kepada teman. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahap perkembangan psikososial. Pada tahap ini terdapat 3 bagian yang akan saya bahas. Pada bagian yang pertama adalah perilaku sosial atau perilaku akrab yang meliputi 8 indikator. Yang pertama adalah menghampiri banyak orang, yang kedua mencoba bersosialisasi terhadap banyak orang, yang ketiga adalah kasih sayang kepada orang lain, yang keempat meniru sikap dan perilaku orang lain, yang kelima keinginan untuk dapat lebih dari perhatian, yang keenam dapat bekerja sama dengan orang lain, yang ketujuh mengerti apa yang dirasakan orang lain, dan yang terakhir adalah bagaimana terhadap orang lain. Nah, pada bagian yang kedua adalah perilaku agresi atau marah, di mana perilaku agresi atau marah ini memiliki 4 indikator, di mana kita melihat siswa menjerit-jerit, meronta-ronta, menendang kaki, ataupun berguling-guling. Pada bagian yang terakhir atau yang ketiga ialah perilaku adaptif, memiliki 3 indikator, di mana yang pertama adalah sopan terhadap guru, yang kedua sopan terhadap teman sebaya, dan yang terakhir adalah menaati peraturan sekolah. Oke, yang selanjutnya adalah tahap perkembangan motivasi belajar, di mana perkembangan ini terdapat 3 perkembangan motivasi belajar yang akan kita amati. Yang pertama adalah kuatnya kemauan untuk berbuat, memiliki 2 indikator. Yang pertama adalah siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah siswa aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Pada bagian kedua ialah jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, di mana indikatornya ialah siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Yang kedua, siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk berdiskusi. Nah, yang selanjutnya adalah lebih senang bekerja mandiri, di mana di sini memiliki 3 indikator yang akan kita amati. Yang pertama, siswa berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan kemauannya. Yang kedua, siswa percaya diri dalam melakukan sesuatu di kelas saat pelajaran. Yang ketiga, siswa aktif untuk membaca buku dalam mencari sumber belajar jawaban. Selanjutnya, pada tahap ini terdapat 3 aspek yang akan dinilai, meliputi aspek etnis, aspek kultural, dan aspek budaya. Pada aspek etnis ini, di lembar observasi yang akan saya tanyakan seperti yang pertama, apakah terdapat perbedaan asal daerah peserta didik di kelas? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan suku peserta didik di kelas? Dan yang ketiga, apakah peserta didik dapat berinteraksi dengan berbagai. Oke, pada aspek kultural, saya membagi menjadi 3 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama adalah, apakah budaya 3S, senyum, sapa, salam diterapkan di dalam kelas? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan agama peserta didik di dalam kelas? Yang ketiga, apakah peserta didik berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran? Dan yang terakhir adalah status sosial, di mana saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah pekerjaan orang tua peserta didik memiliki pekerjaan yang layak? Yang kedua, apakah peserta didik mempunyai handphone yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran? Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pengetahuan awal, di mana memiliki 3 indikator. Yang pertama adalah, apakah guru melakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal peserta didik? Yang kedua, apakah peserta didik mempunyai pengetahuan awal tentang materi yang akan diajarkan? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kemampuan awal peserta didik terhadap materi yang sedang diajarkan? Nah, pada tahapan yang terakhir ini, kita akan membahas tentang gaya belajar peserta didik, yang dimana terdapat 2 indikator yang akan dinilai. Yang pertama ialah, apakah peserta didik mengetahui gaya belajarnya masing-masing? Dan yang kedua adalah, apakah pembelajaran dalam kelas selamat ini mengakomodasikan semua gaya belajar peserta didik? Nah, jadi pada tahap yang saya jelaskan ini terdapat beberapa indikator yang akan kita gunakan sebagai penunjang observasi di sekolah. Sekian materi dari saya, semoga bisa membantu and see you in the next video. Bye!